saya mah udah banyak banget Ustaz. Ya Allah, gak usah diomongin, dalam hati aja. Ya Allah, lihatin saya ya Allah, saya hambamu, maafkan selama ini dosa udah begitu banyak saya terjang ya Allah. Saya datang padamu memohon ampunan ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa saya yang saat ini sedang berada dalam kekalutan hubungan rumah tangga, yang saat ini sedang berada dalam keadaan darurat karena saldo sudah minta maaf, diminta maafin nomor rekening. Mohon maaf, saldo Anda sudah habis. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang saat ini sedang dalam keadaan sempit kehidupannya, sempit hatinya, atau yang saat ini sedang merasa ya Allah sakit kok terus-terusan begini ya, cobain, kerjain yang saya sampaikan padamu ini. Mandi taubat, sholat taubat. Kemudian sesudahnya, nih dengerin saya, kamu ingatin dosa kamu sama Allah. Ingat-ingatin dosa apa aja yang selama ini udah kamu kerjain. Ustazah malu, kamu udah ngerjainnya dulu, ya gak apa-apa, sekarang ingetin dulu. Kok kayak gitu ya saya? Ya itu kamu tuh emang berantakan hidupmu, betul? Berantakan hidup kita, betul? Inget-ingetin dosa kamu. Lihat-lihatin lisan kamu pernah berdosa apa aja, telinga kamu pernah berdosa apa aja, mata kamu pernah berdosa apa aja, hati kamu pernah berdosa apa aja. Banyak diantaranya yang merupakan dosa-dosa besar. Enggak Ustazah, saya enggak pernah zina, saya enggak pernah minum minuman keras, saya enggak pernah ngebunuh orang Ustazah, saya enggak pernah kerjain dosa-dosa besar. Riba? Riba bagaimana? Ada banyak diantara kita. Saya bahkan mendengar kabar, fakta yang saya berharap semoga ibu-ibu yang ada di sini nggak sampai kena begituan. Bu, Indonesia ini adalah negara dengan judol terbesar seluruh dunia. Kata nenek-nenek, judol apa Ustazah? Judi online, Nek. Terjebak pada judi. Kok bisa perempuan-perempuan pada main judi? Gara-garanya adalah karena mereka ngambil pinjol. Nenek-nenek nanya lagi, pinjol apa Anda Ustazah? Pinjaman online, Nek. Cuman naroin foto KTP, habis itu kemudian dia tinggal nulis dia mau berapa duitnya, dikirimkanlah duitnya sama pihak pinjaman online tersebut, dikirimin 1 juta. Itu dalam beberapa waktu bunganya naik-naik terus, sampai kadang-kadang hutangnya cuma 3 juta, akhirnya kemudian berbunga bisa sampai belasan juta karena nggak kebayar-bayar. Kamu pikir itu bukan dosa besar? Dosa besar dari hutang riba itu adalah dosa besar, besar sekali, bukan besar aja, besar banget. La'anallahu akilur riba wa mukila wa katiba wa syahidah. Allah melaknat orang yang makan riba, Allah melaknat orang yang dikasih makan riba. Kamu ngambil hutang atau kamu menghutangi dengan riba,
itu kamu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa katibah, adminnya, yang nulisnya, wa syahidah, bahkan saksinya, apalagi yang mengompori orang buat hutang riba. Pinjemin gue dong, susah banget nih saya, gak usah banyak-banyak lah, 500.000 aja. Kamu tuh kalau susah-susah kamu pinjem aja tuh di online. Emang gimana caranya? Gini nih. Termasuk la'anallah, Allah melaknat mereka itu. Dosa besar. Ditaubatin teman-teman saudaraku sekalian, ditaubatin, ditinggalin. Caranya gimana Ustazah biar kita nih nggak terjebak dengan hutang riba? Caranya adalah dengan tidak berhutang. Jangan utang. Kalau utang nggak usah pakai riba gitu Ustazah. Bukan, jangan berhutang. Jangan gampang utang. Bu, Kak, Dek, nah, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Jadi kalau pengen hidupmu tenang, jangan banyak gaya. Jelas? Jelas? Nggak usah kepengenan sama HP yang dipunyai sama iparmu. Nggak usah kepengenan sama baju yang dipunyai sama tetanggamu. Nggak usah kepengenan sama tas yang dibelikan oleh seseorang kepada istrinya. Nggak usah. Nggak usah. Saya kepengen juga dong. Nggak punya, akhirnya ngutang. Ada yang pengen ngawinin anaknya, seadanya aja Bu, seadanya aja. Gak usah pakai segala ngutang-ngutang. Akhirnya kemudian habis selesai ngawinin, datang pula lah debt collector, nagih utangnya. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya coba? Mau lihat saya. Ya Allah, jangan begitu. Yang qanaah sama apapun yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan. Sisanya kalau lagi kepengen apapun, angkat tangannya aja, doa. Ibu-ibu, doa itu ajaib luar biasa. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita seringkali bahkan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kita hanya perlu untuk selalu berdoa. Habis kamu ingetin dosa-dosa kamu ingetin rahmatnya Allah padamu, kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Walaupun kamunya berdoa, walaupun kamunya berdosa, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkanmu untuk berdoa, masih membiarkan iman dalam hati kamu. Bukan hal kecil. Perhatikan saya. Pernah nggak kamu sebel sama seseorang sampai kamu nggak mau lihat mukanya? Pernah nggak kamu sebel sama seseorang sampai kamu nggak mau dengar suaranya? Pernah? Allah persis kayak gitu. Allah kalau benci sama seseorang, Allah nggak izinkan dia buat sholat. Dia pikir dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepada Allah, sebab Allah tak lagi berkenan melihat dia. Dia pikir dia nggak doa, percuma saya doa, saya nggak mau doa lagi, saya mau berhenti berdoa, saya nggak lagi mau berdoa. Dia pikir dia yang nggak mau doa, padahal Allah yang tidak mau mendengar suaranya, memanggil nama Allah SWT. Allah tak lagi berkenan. Karenanya saat kamu selesai sholat taubat, kamu bilang, ya Allah, besar dosa-dosa saya,
tapi Engkau masih juga berkenan untuk membiarkan saya sujud padamu. Engkau masih berkenan untuk membiarkan saya menyebut-nyebut namamu, memanggil namamu. Terima kasih ya Allah, maafkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Abdukal abi raji' ilaik. Ya Allah, saya hambamu yang selama ini kabur darimu. Saya kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah saya. Kemudian mulailah kamu menyebut-nyebut nama Allah, memanggil-manggil nama Allah. Nggak usah pakai yang lain-lain, yang gampang aja. Diajarkan sama para ulama. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in. Mulailah dengan kamu menyebut nama Allah, memanggil nama Allah. Kamu panggil begini nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap kali kamu sebut namanya, kamu hadirkan dia di dalam hatimu. Kamu berdoa padanya, ya Allah, jangan tinggalkan saya. Lisanmu menyebut ya Allah, hatimu berbisik tetaplah ada untuk saya. Ya Allah, pandanglah saya dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, tetaplah ada untuk saya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, sayangi saya ya Allah. Ya Allah, nasib saya ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak menyayangi saya, hancurlah saya ya Allah. Binasalah saya ya Allah. Terus kamu sebut namanya 70 kali, 100 kali, seenakmu menyebut namanya. Kemudian akhiri dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, ada adab-adab dalam berdoa. Di antaranya adalah yang disebut Nabi Muhammad, awalilah doamu dengan sholawat padaku, akhirilah doamu dengan sholawat padaku, karena sholawat padaku pasti diterima sama Allah. Masakah Allah terima depan belakangnya dan ditolak tengah-tengahnya? Jadi awali doa dengan bersolawat, akhiri pula doa dengan sholawat. Kemudian ada lagi adab-adabnya berdoa. Salah satunya yang Allah sebut dalam Al-Quran, doa jangan cuman minta dunia. Ada banyak diantara kita tuh yang kalau doa mintanya dunia melulu. Bahkan lebih kerucut lagi, doanya cuma minta duit melulu. Ada tuh yang begitu. Di sini ada apa enggak? Kamu orangnya? Silahkan angkat tangan, hadirkan doamu. Minta apa yang jadi doamu? Ya Allah, duit ya Allah. Duit yang banyak ya Allah. Usaha saya ya Allah biar jalan bagus ya Allah. Ya Allah, biar saya bisa bayar utang ya Allah. Ya Allah, duit ya Allah. Saya perlu buat beli rumah ya Allah. Ya Allah, duit ya Allah, saya perlu buat beli tanah. Ya Allah, duit ya Allah, saya perlu buat ganti HP. Ya Allah, duit ya Allah, saya pengen pergi haji. Amin katanya. Ibu, bahkan urusan haji itu bukan cuma urusan duit. Saya dulu haji bayarnya cuma 4 juta. Berangkatnya dari Yaman. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan, jangan cuman minta harta,
jangan cuman minta dunia, apalagi cuman sekedar minta duit. Malu sama Allah. Enggak malu apa? Malu, Bu. Saya sih malu. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal-hal besar yang kita perlukan. Kok cuman yang diminta duit aja. Disindir sama Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya falaysa lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kata Allah, ada tuh hamba-hambaku yang kalau doa tuh tiap angkat tangan mintanya, ya Allah kasih buat dunia saya, ya Allah kasih buat dunia saya, ya Allah saya minta duit, ya Allah saya minta jodoh, saya minta sehat, semuanya dunia. Ustazah minta kesehatan dunia juga. Sesuatu hal yang tidak kamu bawa mati artinya dunia, artinya untuk dunia. Semua yang gak kamu bawa mati akhirnya untuk dunia. Saya tanyain, kalau kamu mati suami kamu ikut bawa masuk dalam kubur apa enggak? Enggak. Kalaupun kamu mau narik dia ke dalam kuburan, dianya gak mau. Kalau saya mati, kamu mati juga ya bang? Ogah. Serius sekalian, saya mulai, apapun yang tidak kamu bawa mati bagian dari dunia, dan apapun yang tidak kamu bawa mati jangan kejar mati-matian. Hartamu, rumahmu, termasuk suamimu, termasuk anak-anakmu bagian dari dunia. Gak usah segitunya minta. Saya menikah udah lebih daripada 20 tahun, tapi saya nggak dikasih anak, belum dikasih anak, nggak tahu saya. Nggak dikasih anak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya minta mati-matian urusan anak? Enggak. Ngapain? Yang saya minta mati-matian adalah ampunan. Yang saya minta mati-matian adalah hidayah. Yang saya minta mati-matian adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Seribu sekalian yang saya muliakan, tuh yang harus kamu minta. Kemudian lagi adab kita untuk berdoa. Pastikan rezeki yang masuk di dalam perutmu, makananmu halal. Sebab kalau orang rezekinya haram, fa anna yustajabalah. Kata Nabi Muhammad, bagaimana mungkin doanya akan diijabah sama Allah? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bagus, Allah itu baik, Allah itu indah, tidak akan menerima yang haram-haram. Yang jelek-jelek, yang syubhat, yang haram gak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kamu kepengen doamu mustajab, ibadahmu diterima, jadi ringan mengerjakan kebaikan-kebaikan, saudariku sekalian yang saya muliakan, pastikan rezekimu halal. Ustazah, bukannya minta keutuhan rumah tangga itu sesuatu yang baik? Iya. Tapi kan suami nggak kita bawa mati, Ustazah. Betul, suami nggak kita bawa mati. Tapi hubunganmu dengan suamimu itu hubungan yang sangat panjang hingga sampai di akhirat. Dengerin saya. Nabi Muhammad mengatakan, ayu mamratin salat fardha, samat syahraha, wa ta'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan salatnya bagus, puasanya bagus, walaupun dia nggak punya puasa sunnah, nggak punya sholat sunnah, tapi dia punya amal ibadah yang lain, yaitu dia benar sama suaminya, dia taat sama suaminya, dia bagus sama suaminya. Nanti di akhirat dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Jadi kamu berdoa meminta hubungan baik, rumah tangga yang bagus di atas muka bumi ini, artinya kamu sedang meminta surgamu sendiri. Tapi doanya bukan asal
Ya Allah, jadikanlah suamiku tidak pernah berpaling hati dariku. Jangan biarkan ada pelakor menjadi yang ketiga dalam rumah tangga kami. Bukan gitu doanya. Ya, bukan gitu doanya. Ya Allah, jadikan suamiku tergila-gila padaku. Jangan. Sehingga sekalian, doanya gimana? Ya Allah, jadikanlah saya istri yang solehah bagi suami saya. Doa begitu. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sebagai rumah tangga yang kau pandang dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kemudian siapa yang kepengen rumah tangganya utuh, rumah tangganya bagus, rumah tangganya dalam cinta dan kasih sayang Allah, seringlah berdoa bersama-sama, sholatlah dengan berjamaah, mengerjakan kebaikan bersama-sama, sedekah barengan, baca Quran, baca zikir habis sholat bersama-sama. Orang kalau sering beribadah bersama-sama pasangan suami istri, Allah melihatnya sebagai satu kesatuan. Dengarkan saya, yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak ada sesiapapun yang dapat memisahkannya. Siapapun yang dipersatukan Allah, tidak ada siapapun yang dapat memisahkannya. Bersatunya dengan apa Ustazah? Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan rupa. Bukan berarti kalau saya cantik suami saya nggak akan kemana-mana. Siapa bilang? Ibu-ibu sekalian, kalau kamu kepengen hati suamimu nggak kemana-mana, tidak kepada yang haram akan tetapi kepadamu yang halal, jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Sebab Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah jadikan hati hamba-hambanya yang saleh-salehah mengarah kepadanya. Gitu. Tenang, hati suami kamu tuh adanya dalam genggaman Allah. Jangan dikit-dikit cerai, jangan dikit-dikit nuntut suami. Kamu gak bisa kayak suami orang. Maksud kamu selama ini kamu bukan orang gitu? Saya gak mau hidup sama kamu, dah saya mau pisah aja sama kamu. Gak gitu ceritanya, gak gitu. Minta keutuhan rumah tanggamu sama Allah, jadilah istri yang salehah dan beribadahlah bersama-sama. Insya Ustazah, doain anak itu termasuk dari minta dunia? Bukan. Itu bagian dari minta agama. Tapi kan anak kan gak saya bawa mati Ustazah. Betul, anakmu gak kamu bawa mati. Tapi apa yang dikerjakan sama anakmu sesudah kamu mati nanti, jika ia adalah kebaikan, akan mengalirkan pahala kepadamu dalam alam kuburmu. Dan jika dia adalah dosa demi dosa, bisa jadi mengalirkan dosanya ke dalam alam kuburmu. Karenanya kamu harus terus-terusan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak-anakmu dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, hingga dia dapat menjadi qurrat ain, jadi penyejuk hati bagimu di dunia sampai kelak ketika kamu sudah berada dalam alam kuburmu. Minta. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kalau doa minta, ya Allah, karuniakanlah kepada kami dunia kami kebaikan, akhirat kami kebaikan, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kalau yang kamu minta adalah akhirat selain daripada kamu minta dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi sesuai dengan doamu itu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab, adalah zat yang cepat dalam membalas. Maka yuk kita akhiri majelis kita ini dengan kita udah ngerti sekarang.
kita harus terus-terusan berdoa. Dan kita juga ngerti doa kita biar diijabah, awali dengan salawat, akhiri dengan salawat. Doanya jangan cuman minta urusan dunia, dan juga pastikan rezeki yang masuk dalam diri kita adalah rezeki yang halal. Kita juga udah ngerti hal terbaik yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apapun adalah ampunan, dan selebihnya doa-doa kebaikan-kebaikan bagi agama kita, bagi hati kita. Minta dikaruniai guru, minta dikaruniai kesehatan hati lebih daripada kesehatan badan, minta dijauhkan semua sifat-sifat yang tercela, minta biar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hati yang penuh dengan kehusyuan, hati yang penuh dengan qanaah, hati yang penuh dengan keikhlasan, hati yang bersih, jauh dari kebencian-kebencian. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Saya doakan semoga yang sudah berumah tangga, rumah tangganya dijaga Allah, rumah tangganya dipelihara Allah. Yang hadir di sini semoga yang jadi istri yang salehah. Suamimu semoga Allah jadikan suami yang saleh. Yang sudah punya anak semoga anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, bawa kebaikan dan kebahagiaan bagimu dunia hingga akhirat. Untuk segala kebaikan-kebaikan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkan saya dari dosa-dosa dan dekatkan saya dengan taat padamu ya Allah. Jauhkan kami dari dosa-dosa dan dekatkan kami dengan taat dan ibadah padamu ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang. Lihat semuanya ya Allah, lihat semuanya ya Allah, yang tuanya, yang mudanya ya Allah, yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh ya Allah. Lihat semuanya ya Allah, yang solehah dan yang belum solehahnya ya Allah. Lihat semuanya ya Allah, yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak. Lihat semuanya ya Allah, yang aibnya sedikit, yang aibnya banyak. Lihat semuanya ya Allah, yang baik, yang belum baik. Lihat semuanya ya Allah, lihat semuanya ya Allah. Yang selama ini telah engkau cinta ataupun yang selama ini belum kau cinta, lihat semuanya ya Allah. Kemudian ampunilah semuanya ya Allah. Bukankah engkau adalah zat yang maha dermawan, dan bukankah sang dermawan memberi sesuai dengan kebutuhan? Maka yang perlu ampunan banyak, kasih ampunan yang banyak padanya ya Allah. Yang perlu ampunan besar, kasih padanya ampunan yang besar ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah semuanya ya Allah, biar ringan jalan hidupnya ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah, agar saat datang ajal menjemputnya,
ia mati dalam husnul khatimah, agar saat ajal datang menjemput kami menghadapmu dalam husnul khatimah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Tutupkan segenap aib-aib kami ya Allah. Kabulkan segenap hajat-hajat kami ya Allah. Bereskan segala urusan-urusan kami ya Allah. Karuniakan kepada kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Rumah tangga kami jagakan ya Allah, seperti mana Engkau telah menjaga rumah tangga para kekasih-kekasih-Mu ya Allah, seperti Engkau telah menjaga rumah tangga Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah, seperti Engkau telah menjaga rumah tangga Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, seperti Engkau telah menjaga rumah tangga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu ya Allah. Jadikan kami istri yang solehah, jadikan suami kami suami yang soleh, imam yang baik dalam rumah tangga kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Kami menyayangi anak-anak kami, sayangilah mereka ya Allah. Kami menyayangi anak-anak kami, sayangilah mereka ya Allah. Maafkan kami tidak dapat menjaga mereka seperti yang Kau inginkan. Bukankah Kau mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka ya Allah. Jangankan menjaga anak-anak kami, menjaga diri kami sendiri saja terkadang kami gagal melakukannya. Karenanya kami mohon padamu ya Allah, jagakanlah kami, jagakan anak-anak kami ya Allah. Jaga kami, jaga anak-anak kami, seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang tercinta di sisi-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, sayangi kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami yang masih hidup. Peliharalah mereka ya Allah, peliharalah mereka ya Allah. Karuniakan kesehatan padanya, zahir batin. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di masa kecil, yang orang tuanya telah ada di dalam alam kubur. Kami titipkan mereka padamu ya Allah. Tolong urusi mereka dalam alam kubur mereka, bahagiakan mereka dalam alam kubur mereka ya Allah. Pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad, karuniakan pada mereka syafaat Nabi Muhammad. Bahagiakanlah mereka dalam alam kubur mereka ya Allah. Sayangi kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Sayangi saat mampu kami, sayangi saat tidak berdaya kami, sayangi saat sehat kami, sayangi saat sakit kami, sayangi saat kami dicinta, sayangi saat kami dibenci. Sayangi kami ya Allah, dimanapun dan kapanpun saja kami berada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon padamu, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. Rasakan kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun saja kami berada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Fadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.